Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong Mbak Nisa untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Sebelum memulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Sepertinya masuk semua, Bu. Oke. Ibu akan mengetes dulu nih seberapa paham kalian tentang materi sebelumnya. Yang pertama, bagaimana bentuk kalimat matematika dari suatu bilangan jika ditambahkan dengan 2 itu sama dengan 5. Ayo, siapa yang bisa? Mbak Mayrita? Saya, Bu, mau jawab. Ya. Itu, Bu, dimisalkan X plus 2 sama dengan 5. Ya, benar sekali. Yang kedua, mengapa 2X ditambah 5 itu sama dengan 7 merupakan persamaan linear satu variabel? Siapa yang bisa? Saya coba ya, Bu. Ya. Karena itu ada variabel X-nya. Variabelnya hanya 1. Oke, benar sekali. Karena semuanya sudah paham, maka Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang bentuk aljabar. Apakah di sini ada yang sudah paham atau tahu apa itu bentuk aljabar? Belum, Bu. Oke, Belum, tidak Bu. apa-apa. Jika belum tahu atau belum paham, nanti bakal jelaskan dan perhatikan baik-baik ya. Sebelumnya, Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi selesai Ibu menjelaskan materi. Oke, Ibu mulai. Oke, siang hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Sebelumnya, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi nih untuk kalian. Belajar aljabar bukanlah hal yang sulit. Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan bentuk aljabar sudah kita lakukan, seperti pembagian uang saku dari orang tua, manajemen uang saku yang diberikan orang tua, bisa menentukan besar kecilnya keuntungan untuk para pedagang, dan kalian bisa menemukan hal-hal lain nih yang ada di sekitar kalian. Lalu kita mau belajar apa sih siang hari ini? Nah, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar, operasi pada bentuk aljabar. Lalu, peta konsepnya itu ada unsur-unsur aljabar dan operasi aljabar. Nah, kali ini kita akan belajar hanya penjumlahan dan juga pengurangan. Lalu kita masuk ke dalam materi. Nanti kita akan belajar 2 subbab, yaitu mengenal bentuk aljabar dan penjumlahan dan juga pengurangan bentuk aljabar. Kita ke mengenal bentuk aljabar terlebih dahulu. Ibu memiliki sebuah percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir nih. Minta tolong Mbak Mayrita untuk membacakannya. Gimana, Bu?
Tolong bacakan percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir ya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik berkata, "Pak Thohir, kelihatannya buku tulis banyak sekali." Kemudian Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja?" Kemudian Pak Erik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku, Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP." Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Dari percakapan ini, kita bisa ketahui bahwa Pak Thohir itu membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku. Nah, di sini kan di dalam kardus tersebut, kita tidak tahu nih seberapa banyak buku yang ada di dalam kardus tersebut. Maka kita misalkan saja 2X ditambah 3. Nah, di sini simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus. Lalu jika kita ingin mengetahui berapa sih banyaknya buku di dalam kardus, nah kita misalkan saja, jika X itu adalah 10, maka 2X ditambah 3 itu 2 dikali 10 ditambah 3. Nah, hasilnya adalah 23. Jika belum paham, nah di dalam satu kardus kan ada 10 buku. Kalau 2 kardus, berarti 20 buku. Nah, ditambah 3 menjadi 23. Jadi, simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan. Selanjutnya, kita akan belajar unsur-unsur bentuk aljabar, yaitu ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Untuk yang pertama, suku. Suku merupakan variabel dan konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau dari contoh ini, ada 2 suku, yaitu ada 2X dan 3. Selanjutnya ada koefisien. Koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Kalau ini koefisiennya adalah 2. Selanjutnya, variabel. Variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, sampai dengan Z. Kalau di contoh ini, variabelnya adalah X. Dan selanjutnya, ada konstanta. Konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Dari contoh ini, konstantanya adalah 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Berarti variabelnya itu yang huruf itu ya, Bu? Iya, yang ini, yang X. Ibu lanjutkan Iya, ya. Bu. Iya. Sekarang kita akan belajar nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Nah, yang pertama, ada 2X dan 2X. Disebut suku 1 atau monomial. Kalau 2X ditambah 3 disebut suku 2 atau binomial. Karena memiliki 2 suku yaitu 2X dan 3. Kalau 2X ditambah 3Y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Nah, di sini sukunya ada 2X, ada 3Y, dan ada 7. Nah, yang terakhir, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Nah, di sini contohnya ada 4X ditambah 9 dikurang 5X dikurang 2. Nah, di sini kan lebih dari 3 suku, yaitu di contoh ini ada 4 suku. Ada 4X, ada 9, ada negatif 5X, ada negatif 2. Atau contoh lain nih, 2A ditambah 4AB ditambah 7B dikurang A ditambah 2AB ditambah 8. Nah, di sini kan
ada banyak suku, jadi termasuk polinomial. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sebab yang kedua. Memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Cermati soal kontekstual berikut ini. Perusahaan X mengemas kelereng-kelereng ke dalam kotak-kotak, yaitu kotak merah dan kotak putih. Wafi memiliki 15 kotak merah dan 9 kotak putih. Kotak-kotak tersebut berisi kelereng. Jika banyak kelereng di kotak merah dinyatakan dengan X, dan banyaknya kelereng di kotak putih dinyatakan dengan Y, maka banyak kelereng di kedua kotak dinyatakan dengan 15X ditambah 9Y. Dengan keterangan, banyak kelereng dalam setiap kotak putih dan merah itu sama. Selanjutnya, jika Wafi diberi kakaknya 7 kotak merah dan 3 kotak putih, maka Wafi sekarang mendapatkan tambahan kelereng sebanyak 7X ditambah 3Y. Dengan demikian, Wafi sekarang memiliki 15X ditambah 9Y ditambah 7X ditambah 3Y. Bentuk ini menghasilkan yaitu 22X ditambah 12Y. Bagaimana caranya? Yaitu caranya kita menjumlahkan kotak-kotak yang warnanya sama. Kalau di sini kan 15X, jadi dijumlahkan dengan 7X karena sama. Dan 9Y dijumlahkan dengan 3Y. Diperoleh hasil 22X ditambah 12Y. Nah, di sini disebut penjumlahan bentuk aljabar karena di sini kita menggunakan operasi yaitu tambah. Selanjutnya, karena Wafi memberikan 6 kotak merah dan 9 kotak putih kepada adiknya, maka kelereng yang dimiliki Wafi berkurang sebanyak 6X ditambah 9Y kelereng. Dengan kata lain, kelereng yang dimiliki Wafi sekarang adalah 22X ditambah 12Y dikurangi 6X ditambah 9Y. Bentuk ini sama dengan 16X ditambah 3Y yang diperoleh dengan mengurangkan kotak-kotak yang warnanya sama. Nah, caranya itu sama seperti yang penjumlahan, yaitu kita operasikan bilangan yang sejenis, yaitu 22X dikurang 6X, dan 12Y dikurang 9Y. Diperoleh hasil 16X ditambah 3Y. Sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Berarti itu yang bisa dikurangkan sama dijumlahkan yang variabelnya sama ya, Bu? Iya, benar sekali. Harus sama ya. Kalau X sama X, kalau Y sama Y. Iya, Bu. Lanjutkan. Sudah. Terima kasih. Ya. Nah, ini ada contoh soal nih. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Penyelesaiannya, kita jabarkan terlebih dahulu. 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Lalu kita kumpulkan suku yang sejenis. 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B. Lalu kita operasikan, memperoleh hasil 15A ditambah negatif 2B. Lalu kita sederhanakan menjadi 15A dikurang 2B. Nah, karena materi kita sudah selesai, maka Ibu lanjutkan ke latihan soalnya. Bisa minta tolong untuk dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti Ibu akan tunjuk. Baik, Bu.
Oke, apakah udah selesai? Belum, Bu, sebentar. Sudah, Bu. Oke. Soal nomor 1, 3 orang siswa menyederhanakan bentuk aljabar, yaitu 3P ditambah Q dikurang 4P ditambah 5Q dikurang 2. Masing-masing dari mereka memperoleh hasil yang A itu negatif 1 ditambah 6Q dikurang 2. Sedangkan B negatif P ditambah 6Q dikurang 2. Dan yang C negatif 2P ditambah 6Q dikurang 2. Tulislah jawaban manakah yang benar dan jelaskan alasan kalian. Oke, karena tadi kan Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nah, Ibu minta perwakilan kelompok 1 untuk menjawab. Kelompok 1, Mbak Nisa. Itu jawabannya menurut saya yang B, Bu. Oke, coba kita lihat. Oke, ternyata jawaban B yang benar. Lalu penyelesaiannya itu bentuk aljabar 3P ditambah Q dikurang 4P ditambah 5Q dikurang 2. Nah, kita kelompokkan dulu nih suku yang sejenis. Jadikan 3 dikurang 4 itu untuk P, dan yang Q-nya 1 ditambah 5. Lalu dikurang 2. Jadi diperoleh hasil 3 kurang 4 itu negatif 1P, dan 1 ditambah 5 itu 6, jadi 6Q dikurang 2. Nah, negatif 1P selanjutnya boleh hanya dituliskan dengan negatif P. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah negatif P ditambah 6Q dikurang 2. Lalu untuk soal yang kedua, boleh dikerjakan terlebih dahulu. Ini Ibu kasih contoh ya. Cara pengerjaannya, ini kan ada bentuk aljabar nih. Nah, ini operasinya. Jadi, yang 5 dikurang 2X ditambah berapa? Hasilnya 4 ditambah 6X. Begitu juga yang ini ataupun yang ini. Coba dikerjakan terlebih dahulu ya. Apakah udah selesai? Belum, Bu. Oke. Oke, sudah ya. Ibu akan tunjuk kelompok 2, yaitu Mbak Meirita. Tolong jawab yang ini ya, yang pertama. Untuk yang itu jawabannya 9 plus 4X, Bu. Oke, kita coba cari tahu dulu penyelesaiannya. Nah, ternyata kurang tepat ya. Mari kita coba lihat. Bentuk aljabar 5 dikurang 2X dan 4 ditambah 6X. Nah, yang diketahui kan
5 kurang 2X, nah ditambah berapa kan kita belum tahu. Nah hasilnya 4 ditambah 6X. Ini sama seperti 4 ditambah 6X dikurang 5 dikurang 2X. Jadi hasilnya itu negatif 1 ditambah 8X. Jadi bentuk aljabar yang benar untuk mengisi titik-titik tersebut itu negatif 1 ditambah 8X. Oke, yang kedua. Jadi ini 4 ditambah 6X dikurang 3X dikurang 7. Hasilnya siapa yang mau menjawab? Saya mau mencoba, Bu. Ya, boleh. Saya pakai yang variabelnya yang di depan dulu ya, Bu. Iya. 6X dikurangi 3X itu sama dengan 3X. Lalu 4 dikurangi 7 berarti negatif 3. Berarti 3X dikurangi 3. Oke, 3X min 3. kita lihat ya. Nah, ini jawabannya. Bentuk aljabar yang diketahui kan 4 ditambah 6X dan 3X dikurang 7. Nah, operasinya yaitu kurang. Jadi, 4 ditambah 6X dikurang 3X dikurang 7. Itu hasilnya 3X ditambah 11. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini kan jadinya dijabarkan terlebih dahulu. 4 ditambah 6X dikurang 3X, karena negatif sama negatif jadinya positif. Jadi, ditambah 7. Diperoleh hasilnya 3X ditambah 11. Bentuk aljabar yang benar untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 3X ditambah 11. Nah, untuk yang ketiga, coba kita langsung cari tahu penyelesaiannya. Nah, yang pertama tadi kan diketahui, sudah dijawab bahwa hasilnya negatif 1 ditambah 8X dan 3X dikurang 7. Nah, karena operasinya penjumlahan, maka kita kurangkan saja karena kan ini belum diketahui. Jadinya 3X dikurang 7 dikurang negatif 1 ditambah 8X. Nah, ini kita jabarkan terlebih dahulu, jadinya kan 3X dikurang 7 ditambah 1 dikurang negatif 8X. Diperoleh hasilnya negatif 5X dikurang 6. Jadi, bentuk aljabar yang benar untuk mengisi titik-titik tersebut adalah negatif 5X dikurang 6. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa aja? Mbak Nisa? Persamaan linear dengan satu variabel. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar ya, yaitu melanjutkan perkalian dan pembagian. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada perkataan Ibu yang kurang berkenan dan terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.